Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memaparkan tugas rekayasa nilai berupa studi kasus NIM terkait Stroke Delta Facility atau studi kasus 9. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Khairun Nadif, NIM 21010117120025. Studi nilai ini dilakukan oleh Strategic Value Solution atau SVS tentang desain fasilitas Stroke Delta untuk Departemen Sumber Daya Air California atau DWR. Proyek ini ditinjau pada awal fase banding. Studi nilai mencakup lokakarya metodologi 5 hari atau 40 jam yang dilakukan dengan tim-tim multidisiplin di Sacramento, California pada 26 hingga 30 Maret 2007. Adapun deskripsi proyek ini berfokus pada alternatif kanal perifer yang dianggap sebagai solusi untuk melewati Sacramento dan delta Sungai San Joaquin untuk menyalurkan air Sungai Sacramento lebih langsung ke delta selatan. Alih-alih melewati delta, proyek ini mengusulkan kanal baru melalui bagian utara delta. Kanal baru ini akan dibuang ke delta tengah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan arus keluar bersih di delta untuk mengurangi salinitas di lokasi ekspor di delta selatan dengan mengurangi intrusi air laut. Karena aliran delta berkurang karena penarikan selama periode kering dan sangat kering. Air laut merambah lebih jauh ke dalam delta selama siklus pasang tinggi. Air salinitas tinggi ini dialirkan ke stasiun pompa ekspor dan mentransfer salinitas ke pengguna hilir. Hal ini meningkatkan biaya perawatan. Adapun tim proyek mempresentasikan konsep berikut kepada tim rekayasa nilai. Yang pertama yaitu struktur intake baru di HUD CA untuk menarik 4000 CFS dari Sungai Sacramento. Yang kedua, asupan baru akan memiliki struktur rak sampah dan berbentuk V atau layar ikan berbentuk gigi gergaji dan fitur bypass ikan. Kecepatan pendekatan desain akan menjadi 0,2 fps. Yang ketiga, sebuah stasiun pompa akan dibangun sebagai bagian dari struktur intake untuk menarik 4000 CFS yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu air akan dialirkan dari HUD CA ke South Fork dari Sungai Mokelumne dekat pertemuan dengan Snodgrass Slough melalui kanal baru. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu di ujung hilir kanal akan ada struktur outlet, struktur berpagar untuk mencegah ikan berenang ke hulu ke stasiun pompa. Nah, berikut merupakan lokasi dari studi kasus kali ini. Asupan TDF akan terletak di Sungai Sacramento, dekat HUD, dan outlet akan berada di South Fork, Sungai Mokelumne, dekat pertemuannya dengan Beaver Slough. Dengan demikian, area yang terkena dampak proyek mencakup area di sepanjang keselarasan TDF antara asupan dan outlet. Berikut merupakan lingkup studi nilai. Ruang lingkup studi nilai ini adalah untuk memvalidasi konsep kanal baru yang akan mengalirkan 4000 kaki kubik per detik dari HUD CA ke delta tengah sebagai bagian dari studi. Tim ditugaskan untuk mengoptimalkan konsep ini dan mempertimbangkan penyelarasan alternatif yang memungkinkan air diambil dari Sungai Sacramento di suatu tempat antara HUD dan Walnut Grove CA. Lokasi pembuangan tidak dibatasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kelayakan teknis dari rencana yang diusulkan termasuk dampak perikanan, merekomendasikan penyelarasan yang disukai, sediakan kriteria yang relevan untuk desain dan konstruksi, dan yang terakhir yaitu menyediakan kriteria yang relevan untuk operasi. Berikut merupakan anggota tim terdiri dari tim studi nilai multidisiplin dan secara umum, anggota tim studi nilai tidak bergantung pada tim pengembangan proyek. Ini untuk memastikan objektivitas maksimum untuk mengidentifikasi solusi alternatif. Nah, berikut merupakan anggota dari tim VE pada proyek kali ini. Kemudian masuk ke metodologi nilai.
Studi nilai ini menggunakan metodologi nilai standar internasional yang ditetapkan oleh SAFE International Value Society. The Value Methodology atau VM menggunakan proses 6 fase yang dilaksanakan dalam format lokakarya dengan tim multidisiplin. Nilai dinyatakan sebagai hubungan antara fungsi dan sumber daya di mana fungsi diukur dengan persyaratan kinerja pelanggan dan sumber daya diukur dalam bahan, tenaga kerja, harga, waktu, dan lain sebagainya. Yang diperlukan untuk mencapai fungsi itu, VM berfokus pada peningkatan nilai dengan mengidentifikasi cara paling efisien sumber daya untuk secara andal mencapai fungsi yang memenuhi ekspektasi kinerja pelanggan. Dengan proses ini, tim nilai mengidentifikasi fungsi penting proyek dan cara alternatif untuk mencapai fungsi tersebut, dan kemudian memilih alternatif terbaik untuk dikembangkan menjadi solusi yang bisa diterapkan untuk peningkatan nilai. Adapun rencana pekerjaan VE, struktur untuk kegiatan yang terkait dengan studi nilai selanjutnya diselenggarakan ke dalam 3 tahap utama. Yang pertama yaitu persiapan pralokakarya, kedua yaitu lokakarya VM, dan yang terakhir dokumentasi dan implementasi pasca lokakarya. Berikut merupakan bagian dari tahapan yang dilakukan pada studi kasus ini. Masuk ke kendala VE, seringkali kendala atau batasan diperlakukan pada studi nilai untuk menentukan batasan antara aspek proyek yang akan dipertimbangkan oleh pemangku kepentingan proyek untuk diubah dan yang tidak dapat diubah. Batasan ini dapat diakibatkan oleh berbagai sebab politik, teknis, jadwal, atau lingkungan. Untuk studi nilai ini tidak ada kendala yang ditempatkan pada kemampuan tim untuk mengidentifikasi dan mengejar solusi kreatif untuk peningkatan nilai. Kemudian masuk ke analisis biaya proyek, tim nilai diberikan tingkat ringkasan perkiraan biaya konstruksi 9 item sebagai bagian dari draft laporan nota proyek tertanggal Maret 2007. Selain itu, perkiraan rinci yang lebih baru yang disiapkan oleh DWR disediakan untuk mendukung angka-angka ini. Sebuah dokumen berjudul Isolate Facility in Case Canal by Delta System Estimate of Construction Cost tertanggal Agustus 2006 juga disediakan. Kedua dokumen ini dibandingkan dengan informasi biaya lain yang diberikan dengan berbagai anggota tim. Keseluruhan biaya jenis blok bangunan adalah dikembangkan untuk struktur intake atau layar ikan, stasiun pompa, berbagai jembatan, berbagai sifon, biaya kanal per mil, dan outlet. Kemudian sebagai bagian dari lokakarya ini, tim mengembangkan tata letak konseptual individu dari fasilitas untuk 8 konfigurasi alternatif yang berbeda. Biaya blok bangunan konstruksi di atas diterapkan sesuai dengan konfigurasi alternatif masing-masing. Perkiraan konseptual ini dapat digunakan di masa depan oleh DWR untuk mengakses alternatif lain. Perkiraan biaya konstruksi adalah sebesar $443.900.000 berdasarkan harga kuartal kedua 2007. Untuk mencapai biaya ini, beberapa harga dan kuantitas unit telah disesuaikan dari perkiraan DWR yang diberikan kepada tim nilai. Selain itu, kontingensi desain sebesar 30% ditambahkan untuk memperhitungkan sisa ketidakpastian dalam desain dan estimasi biaya. Berikut merupakan estimasi biaya proyek. Dapat dilihat pada gambar berikut dengan total estimate cost yang telah disebutkan tadi. Kemudian masuk ke hasil workshop. Tujuan lokakarya ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengembangkan konsep alternatif yang akan meningkatkan nilai proyek secara keseluruhan agar berhasil mengidentifikasi alternatif. Penting bagi tim nilai untuk terlebih dahulu memahami tujuan proyek dan masalah yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, lokakarya dimulai dengan presentasi oleh manajemen proyek DWR untuk menentukan tujuan proyek dan memberikan informasi latar belakang proyek. Ini diikuti dengan presentasi rencana proyek yang lebih rinci oleh tim pengembangan proyek tentang bagaimana rencana tersebut akan mencapai tujuan proyek. Untuk memberikan perspektif yang lebih baik kepada tim nilai tentang proyek, tim berpartisipasi dalam kunjungan lokasi setelah presentasi. Fase informasi lokakarya ini diikuti dengan analisis mendalam tentang persyaratan fungsional proyek. Pemahaman lengkap tentang fungsi dasar yang harus diselesaikan untuk mencapai misi proyek sangat penting bagi tim
untuk mengidentifikasi alternatif yang layak untuk konsep saat ini. Dengan menggunakan analisis fungsi dan diagram Function Analysis System Technique atau FAS, tim menyimpulkan bahwa misi dari proyek ini adalah untuk memenuhi Record of Decision atau ROD yang diberikan kepada DWR oleh Calvet. Fungsi dasar yang harus dilakukan untuk memenuhi ROD adalah meningkatkan kualitas air dan melindungi ikan. Fungsi sekunder utama yang mendukung fungsi dasar termasuk kurangi salinitas, kurangi predasi, hindari penundaan migrasi, dan cegah cedera. Analisis fungsi yang akan dilakukan oleh proyek membantu tim fokus pada misi proyek dan akibatnya bagaimana mengidentifikasi konsep alternatif yang akan memenuhi misi, serta mengeksplorasi peluang untuk peningkatan nilai. Nah, berikut merupakan diagram FAS pada proyek kali ini. Menganalisis fungsi proyek ini memberi tim bahasan utama berikut. Yang pertama, melindungi ikan merupakan pertimbangan penting dalam desain dan pengoperasian pengalihan baru. Ini juga memiliki implikasi biaya yang signifikan. Kemudian, kualitas air akan ditingkatkan dengan memasukkan lebih banyak air sungai Sacramento ke delta yang akan berdampak pada peningkatan aliran keluar bersih air dari delta dan dengan demikian mengurangi jumlah intrusi air asin dari teluk. Kemudian, dengan pemahaman tentang persyaratan fungsional, tim nilai beralih ke fase kreatif, lokakarya, dan bertukar pikiran tentang semua cara yang mungkin untuk menyelesaikan masing-masing fungsi tersebut. Tim tersebut menghasilkan 73 ide untuk kemungkinan perubahan pada rencana saat ini. Berdasarkan penilaian profesional, anggota tim, dan masukan dari DWR, 11 ide ini dipilih untuk dikembangkan menjadi value alternatif. Nah, berikut merupakan alternatif yang pertama itu dengan kode CF04, yakni alihkan diode buka saluran ke lost slope dengan jejak kaki berkurang. Deskripsi konsep aslinya yaitu alihkan 4000 CFS air dari sungai Sacramento di Hood dan lepaskan di garpu selatan sungai Mokelumne di Beaver Slough. Gunakan trapezium channel seperti yang ditunjukkan dalam memorandum TDF. Kemudian deskripsi konsep alternatif. Konsep alternatif mengurangi jejak pengangkutan dan memperpendek saluran. Pengurangan IC serupa diharapkan pada pompa dengan biaya yang jauh lebih murah. Menerapkan langkah-langkah layak untuk mengurangi penampang saluran, meminimalkan akuisisi kanan of way dan biaya lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dapat dilihat value improvement dan cost saving summary dari alternatif CF04 sebagai berikut. Dan berikut merupakan gambar dari alternatif yang dilakukan pada CF04. Berikut merupakan keuntungan dan kerugian dari konsep alternatif ini. Yang pertama yaitu keuntungannya mengurangi biaya dengan menghilangkan 40% panjang saluran, 2 sipon, dan 1 jembatan. Mengurangi dampak lingkungan dengan menghilangkan infrastruktur di atas dan mengurangi lebar, serta menghilangkan kebutuhan untuk mengatasi kendala parah pada McCormack Williamson Track berupa menara, aliran banjir, dan habitat. Adapun kerugiannya yaitu manfaat kualitas air yang berkurang, perlu memverifikasi jumlah atau kesamaan diasumsikan, memberikan aliran ke daerah dengan batasan hidrologis seberapa terkendala, kemudian menggunakan penjelasan kanal periferal untuk proyek berbeda, dan yang terakhir akan menyebabkan air belakang di DCC dan mengurangi kapasitasnya. Berikutnya yaitu CF10 dengan judul struktur asupan di utara Walnut Grove atau Log. Deskripsi konsep aslinya melibatkan asupan 4000 CFS di Hood dengan debit ke South Fork, Sungai Mokelumne dengan Beaver Slough. Proyek ini mencakup komponen-komponen berikut. Fasilitas asupan termasuk rak sampah, layar ikan, saluran bypass ikan, pabrik pemompaan, panas rendah, dan gerbang pengendalian banjir. Struktur outlet dengan perangkat disipasi energi dengan layar ikan atau menghalang, kanal yang tidak bergaris sepanjang sekitar 12 mil, diperkuat kotak beton culvert, sipon di Stone Lake Drain, Roslog, dan Mokelumne River, 5 jembatan jalan raya, serta Delta Slough pemisahan berbagi saluran air. Adapun deskripsi konsep alternatif,
Konsep ini mencakup layar ikan di sungai, gorong-gorong kotak yang diperkuat melalui bagian tanggul, forebay rak sampah, stasiun pompa kepala rendah, kecuali alternatif B, pintu air beberapa ke sungai Mokelumne dan struktur outlet. Panjang sistem pengangkutan akan bervariasi, tergantung pada titik pembuangan yang dipilih. 3 keselarasan alternatif dikembangkan. Alternatif A, B, dan C akan dibuang ke sungai Mokelumne, Stokes Slough, dan South Fork Mokelumne River masing-masing. Berikut merupakan value improvement dan cost saving summary-nya dari alternatif CF10. Kemudian keuntungan dari konsep ini, setiap alternatif akan menghasilkan pengurangan biaya proyek, mengurangi dampak hak, cara, dan dampak lingkungan dan ekonomi yang diperlukan. Konsep tidak menggunakan situs HUD yang mungkin diperlukan di masa depan untuk kanal peripheral, serta meninggalkan 4 CVS di Sungai Sacramento dari HUD ke kota lokal. Adapun kerugiannya yaitu kemungkinan pengurangan manfaat untuk mengekspor kualitas air, kemungkinan dampak publik atau lingkungan yang lebih besar, serta kemungkinan dampak ke hidrolik kanal Delta Cross. Ke alternatif CF15 dengan judul alihkan di Georgina Slough dan potong saluran melintas di Staten Island ke South Fork. Konsep aslinya sama dengan alternatif sebelumnya. Kemudian konsep alternatif Georgina Slough di Walnut Grove mengalihkan 4.000 CFS air sungai Sacramento untuk dipindahkan ke garbu selatan sungai Mokelumne, tepat di utara pertemuannya dengan Beaver Slough. Ukuran pengalihannya sama dengan konsep aslinya. Fitur utama termasuk struktur asupan dengan layar ikan di sungai, pintu air radial, pompa kepala rendah, jembatan layang, jembatan jalan tanggul selatan, sekitar 20.000 kaki kanal, 2 sipon, dan struktur outlet sungai. Hak jalan yang diperlukan adalah sekitar 500 kaki lebar dan 6,8 km panjangnya. Berikut merupakan value improvement dan cost saving summary-nya. Dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya yaitu keuntungan dari konsep alternatif ini 6,9 km panjang dibandingkan 19,6 km. Kemudian tidak ada penanganan ikan di hilir layar. Kemudian digunakan 2 sipon dibanding dengan 3. Kemudian 1 jembatan jalan umum saat asupan air yang dialihkan tetap di sungai untuk tambahan 12 mil. Pompa memiliki kepala bagian bawah, tidak diperlukan rak sampah. Serta kerugian dari konsep alternatif ini yaitu kualitas air sedikit berkurang, HOV lebih mahal, sedikit di luar batas ROD, konstruksi sipon lebih sulit, layar on river lebih mahal, konstruksi layar lebih sulit. Nah, berikut merupakan perbandingan dari desain awal dan rekomendasi yang dilakukan. Kemudian masuk ke alternatif CF19, yakni mengalihkan di beberapa lokasi dan mempertimbangkan kapasitas saluran penerimaan hilir dalam menemukan dan mengalihkan ukuran. Adapun deskripsi konsep aslinya sama dengan sebelum-sebelumnya, dan konsep alternatifnya yaitu alternatif ini menyediakan pengalihan di beberapa lokasi yang memiliki kapasitas pengalihan gabungan hingga 4.000 CFS. Lokasi, ukuran, dan konfigurasi setiap pengalihan akan dikembangkan berdasarkan kapasitas saluran penerimaan hilir yang ada, jarak ke saluran penerima, kendala lingkungan, kondisi lokal, dan kemampuan untuk menempuh tujuan peningkatan kualitas air. Berikut merupakan value improvement dan cost saving summary-nya, dapat dilihat berikut, serta berikut merupakan gambar dari alternatif yang digunakan pada CF19 ini. Selanjutnya yaitu keuntungan dari konsep alternatif ini, saluran pengangkutan yang lebih pendek dan lebih kecil, mengurangi atau menghilangkan pemompaan, fleksibilitas dan keandalan yang lebih besar dalam ransom off atau hanya mematikan sebagian, pilihan situs pengalihan yang lebih besar, kemungkinan biaya keseluruhan yang lebih rendah, meninggalkan lebih banyak aliran di bagian atas sungai Sacramento, serta alternatif dapat dibangun secara bertahap. Dan kerugian dari konsep ini, biaya operasional dan maintenance yang jauh lebih besar, kurang ekonomi skala, kemungkinan pembesaran saluran yang ada, mungkin lebih sedikit peningkatan kualitas air dibandingkan alternatif DWR, kemungkinan lebih banyak air di belakang pada pengalihan yang ada. Kemudian masuk ke alternatif CF38, yaitu tingkatkan kapasitas pengalihan delta cross channel atau DCC
dan tambahkan layar ikan. Konsep aslinya yaitu fasilitas DCC yang ada menghubungkan Sungai Sacramento dengan delta tengah dan selatan melalui Snodgrass Slough dan sistem Sungai Mokelumne. Fasilitas pengalihan yang dimiliki dan dioperasikan oleh Biro Reklamasi AS USBR saat ini dapat mengalihkan sekitar 9.000 kaki kubik per detik CFS air dengan gravitasi tanpa pemompaan dari Sungai Sacramento. Gerbang radial JCC yang ada dipasang pada sekitar tahun 1950. Ini adalah pemahaman kami bahwa USBR enggan mengoperasikan gerbang secara sering karena usia mereka. Studi yang telah selesai hingga saat ini mengasumsikan bahwa DCC yang ada terbuka dengan baik selama periode akhir Juli hingga awal November dan ditutup selama bagian sisa tahun ini. Studi-studi ini merujukan bahwa air yang dikeluarkan menghasilkan penurunan salinitas yang signifikan di fasilitas ekspor delta yang terletak di delta Southern. Kemudian konsep alternatifnya yaitu melibatkan perbaikan gerbang DCC yang ada, meningkatkan kapasitas pengalihan DCC dengan menambahkan gerbang tambahan di sisi utara fasilitas yang ada, memperluas saluran pengalihan DCC existing, penyediaan layar V di saluran yang diperlebar untuk menangkap ikan melewati gerbang baru, layar ikan mungkin dapat diperluas untuk mengumpulkan ikan yang melewati gerbang yang ada, serta yang terakhir penyediaan pengumpulan ikan sistem pompa belakang. Berikut merupakan value improvement dan cost saving summary-nya, serta di sebelah kanan merupakan gambar dari alternatif pada CF38 ini. Tingkat perbaikan saluran hilir yang diperlukan untuk mengakomodasi peningkatan pengalihan DCC yang tidak diketahui kembali dan dapat dikenakan biaya tambahan. Alternatif ini dapat mengakibatkan perubahan yang sering dan cepat pada ketinggian permukaan air hilir yang dapat merugikan saluran hilir dan pengguna air. Dan yang terakhir, peningkatan pengalihan dapat mendorong penarikan adisional oleh pengguna hilir. Alternatif berikutnya yaitu DF01, yaitu layar pelat vertikal di sungai. Konsep aslinya yaitu melibatkan beberapa layar V, layar tipe bilah profil vertikal berukuran 4000 CFS, terletak di saluran asupan. Layar akan dilengkapi dengan sistem pembersihan otomatis, bevel yang dapat disesuaikan, sistem pengumpulan curing, bagian struktur box beton bertulang, dan jalan akses. Ikan remaja akan dikumpulkan di air setiap bagian V dan dipompa ke saluran bypass. Kapasitas tiap pompa bypass adalah 60 CFS. Untuk minimalkan aliran melalui saluran bypass, layar ikan skuter akan disediakan. Total panjang layar yang dibasahi adalah sekitar 1.200 kaki. Adapun konsep alternatif yang digunakan yaitu fasilitas layar ikan on river yang diusulkan akan mencakup sekitar 1.200 kaki panjangnya dengan layar dalam 20 kaki untuk memberikan kecepatan pendekatan 0,2 fps. Fasilitas latar ikan akan mencakup 6-7 teluk, masing-masing lebar 15 kaki dan 20 kaki. Panel blowout akan disediakan sebagai sistem bantuan hidrolik darurat jika terjadi kepala lain yang berbeda tinggi antara sungai dan garis depan. Panjang layar tergantung pada karakteristik sungai, yaitu kedalaman, geometri saluran, dan lain-lain, dan aliran desain akhir. Berikut merupakan value improvement dan cost saving summary alternatif ini, serta gambar dari alternatif DF01 ini. Kemudian keuntungan dari konsep ini yaitu ikan tidak ditangani, mereka tetap di sungai. Kemudian puing-puing tetap di sungai dan melewati hilir, tidak diperlukan saluran pemompaan bypass atau bypass ke sungai. Dapat dilihat pada diskusi berikut tentang mengapa bypass dihapus di layar sungai. Kemudian kerugian dari konsep alternatif ini, biaya strukturasi C yang lebih tinggi, cover dam yang lebih besar diperlukan untuk konstruksi. Kemudian lebih sulit untuk mempertahankan velocities pendekatan seragam di wajar layar. Mungkin lebih banyak maintenance yang dilakukan. Kemudian konstruksi dalam sungai dapat memerlukan periode penghindaran yang lama dan persyaratan pantauan kualitas ikan dan air yang ketat. Kemudian alternatif berikutnya yaitu alternatif DF27, yaitu sediakan traceback dan gerbang kepala di sisi sungai Tanggul dan temukan struktur asupan di sisi darat. Konsep aslinya menumpukan seluruh struktur asupan di sisi sungai Tanggul. Ini mengharuskan Tanggul direkonstruksi untuk mengikat asupan baru untuk mencegah kemungkinan banjir. Gerbang kepala disediakan di hilir layar ikan dan upstream stasiun pompa.
Adapun konsep alternatifnya yaitu untuk menjaga ukuran layar V lebih kecil dan untuk melindungi stasiun pompa dari banjir, letakkan tumpukan sampah dan gerbang kepala di Sungai Sacramento, diikuti oleh 8 10 feet oleh 10 feet box culvert di bagian tanggul baru. Dapat dilihat value improvement dan cost saving summary-nya serta gambar dari alternatif TF27 ini. Kemudian keuntungan dari konsep ini menjaga struktur penting di sisi kering tanggul, memenuhi persyaratan Dewan Reklamasi Negara untuk gerbang kepala dan gerbang sisi darat, terdiri dengan desain garis aliran dari box culvert, dapat dibangun melintasi tanggul yang ada dan dengan demikian tidak menciptakan kedutaan di sungai. Juga dapat diterapkan ke layar konsep asli dan lokasi pompa, dapat diterapkan baik di tepi sungai atau tanggul yang ada atau di kedutaan lebih jauh ke belakang. Namun kerugiannya yaitu akan memerlukan persetujuan Dewan Reklamasi Negara dan Crop Insinyur. Nah, berikut merupakan ringkasan dari alternatif nilai yang telah disebutkan tadi, serta biaya modal yang diperlukan. Lanjut ke keuntungan tambahan. Studi nilai biasanya menghasilkan manfaat di luar penghematan biaya. Manfaat ini dihasilkan sebagai bagian dari alternatif, saran, desain, atau dari pengamatan yang dilakukan oleh tim atau salah satu peserta lain selama lokakarya. Di bawah ini adalah beberapa manfaat yang diperoleh dari studi ini, selain penghematan biaya yang dibahas di atas. Yang pertama, tim nilai mengembangkan strategi untuk menangani masalah lingkungan dalam proyek seiring dengan kemajuan proyek. Tim nilai juga mengembangkan diskusi tentang masalah ikan terkait dengan pengalihan baru di Sungai Sacramento yang akan memberikan informasi berharga kepada tim pengembangan proyek saat mereka mulai merancang. Juga terkait dengan ikan, tim nilai memberikan diskusi tentang layar ikan yang dapat membantu tim proyek dalam analisis dan keputusan mereka tentang mekanisme penyaringan. Dan terakhir, analisis masalah ikan juga mengarah pada diskusi tentang penanganan ikan yang bermigrasi ke. Adapun kesimpulan dari studi kasus ini yaitu tim nilai menawarkan rekomendasi berikut. Meskipun penyelarasan yang diusulkan untuk fasilitas Truk Delta tampaknya menjadi solusi yang layak, itu bukanlah penyelarasan yang disukai. Alignment ini membutuhkan pengembangan salon baru yang sangat mahal. Ada beberapa lokasi lain di mana air Sungai Sacramento dapat dialihkan yang secara substansial akan mengurangi biaya. Evaluasi lebih lanjut harus dilakukan untuk mengalihkan lebih banyak air di delta cross channel yang diyakini akan memiliki pengaruh bersih yang sama pada pengurangan salinitas dengan biaya yang jauh lebih rendah. Tim nilai mengevaluasi baik di layar ikan kanal maupun di layar ikan di sungai dan menyimpulkan bahwa di sungai memiliki beberapa keuntungan yang pasti untuk ikan tetapi biayanya sangat tinggi. Oleh karena itu, kami merekomendasikan layar bentuk V di dalam kanal. Kemudian, tim juga merekomendasikan bahwa jika ada saluran baru yang menyediakan penghalang ikan untuk mencegah atau mengurangi migrasi ke hulu. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.